Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Paujiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab DHCP dan ARP. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai DHCP. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. DHCP terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan pool IP. Kemudian yang kedua yaitu DHCP client, sebagai penerima layanan IP dari DHCP server. Kemudian yang terakhir yaitu DHCP relay, yaitu penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Kemudian yang selanjutnya, cara kerja DHCP. Nah, cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA, yang mana DORA itu merupakan singkatan dari discover, yaitu broadcast, kemudian O yaitu after sebagai unicast, dan R yaitu request sebagai broadcast, kemudian A sebagai egg atau unicast. Untuk melihat list klien yang mendapatkan IP DHCP secara otomatis bisa melalui menu IP, kemudian DHCP server, lalu places. Nah, ini merupakan gambaran dari DHCP server. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya bagaimana sih agar klien selalu mendapatkan IP yang sama. Nah, bisa di-set menggunakan make status. Kita bisa double klik DHCP ini, kemudian kita bisa double klik salah satu dari DHCP ini, kemudian langsung saja make status, lalu OK. Nah, setelah di make status, klien kalian akan selalu mendapatkan IP yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ARP. Nah, ARP merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP dapat digunakan untuk mapping IP address dari layer 3 dengan MAC address, yaitu dari layer 2. Untuk menghubungkan kedua device tersebut, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Kemudian, ARP bekerja secara dynamic atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable, dan dapat juga dikonfigurasi secara manual atau static ARP. Nah, supaya kita dapat melihat ARP listnya, kita coba untuk mengeping VPC-nya ke 88 atau ke google.com. Kita ketikkan show IP terlebih dahulu. Nah, IP-nya merupakan 85.3. Kemudian kita coba ping ke 88. Nah, untuk melihat ARP-nya, kita pilih menu IP, kemudian ARP. Nah, ini merupakan ARP yang sudah tadi kita ping ke 88. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan
perkenalan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.